Oke, kita lanjutkan adegan keempat. Maria menggeliat, perlahan matanya mengerjap pelan. Dahinya mengernyit bingung saat terbangun di sebuah ruangan yang bukan kamarnya. Tapi ruangan ini sepertinya terlihat tidak asing baginya. Maria membalikkan tubuhnya saat merasakan hembusan nafas seseorang berada di belakang tubuhnya. Pekian Maria nyaris keluar, mendapati Jeffran yang tertidur pulas menghadap ke arahnya. Namun Maria urung membuat kegaduhan. Ia tersadar sedang berada di kamar pribadi Jeffran yang berada di rumah mertuanya. Maria teringat akan peristiwa semalam. Ia yang mengalami kecelakaan kecil, lalu kemunculan Jeffran yang tiba-tiba berada di sana setelah Maria malah jatuh tertidur. Maria lantas turun dari tempat tidur mencari keberadaan ponselnya. Saat melihat tas hitam miliknya di atas meja, Maria segera membukanya dan mengambil ponsel yang sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Maria ada pertemuan dengan pihak agensi pukul 10 nanti. Maria beralih ke sebuah tas besar yang terletak di atas sofa, bergegas mengambil pakaiannya yang sudah Sisi siapkan semalam. Dia harus segera keluar dari kamar ini sebelum Jeffran terbangun. Namun sayang sekali, saat Maria keluar dari kamar mandi, Jeffran sudah bangun, duduk di sisi ranjang seraya menatapnya intens. Maria berusaha bersikap setenang mungkin, berjalan menuju meja rias untuk berdandan agar Jeffran merasa menyesal karena tidak menganggapnya sebagai istri. Jeffran beranjak masuk ke dalam kamar mandi. Sebelum menutup pintu kamar mandi, Jeffran melemparkan tatapan yang berbeda dan tersenyum kecil pada Maria. Gila kali itu orang, ujar Maria merasa heran. Dia memakaikan kasen untuk menutupi wajah pucatnya, dan untuk pipi, Maria mengoleskan blush on di tulang pipi berwarna peach agar tampak segar. Tidak lupa dia juga menyemprotkan parfum di area leher dan pergelangan tangan. Maria membereskan kembali barang-barangnya ke dalam tas. Dia hendak membuka pintu kamar tertahan saat pintu kamar mandi terbuka dan Jeffran keluar dari sana. Maria sejenak terdiam melihat penampilan Jeffran yang terlihat segar. Maria pernah mengatakan kalau Jeffran setelah mandi itu memang terbaik. Ketampanan pria itu sepertinya menguar. Tapi mau dalam keadaan apapun dan dilihat dari segi manapun, suaminya itu memang tampan. Namun sayang, di depannya ini adalah Jeffran yang dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah bekas pakai wanita lain. Sangat disayangkan ketampanannya tidak berarti sama sekali baginya. Maria mengalihkan pandangannya. Bisa-bisanya ia sempat terpesona pada Jeffran. Mau kemana kamu? Tanya Jeffran melihat istrinya yang sudah tampak rapi dan cantik. Maria mengernyit mendengar pertanyaan yang terdengar aneh di telinganya. Apa aku perlu jawab? Jeffran mengembuskan nafas lelah, meletakkan handuk yang masih basah di atas ranjang. Kamu semalam demam, jadi kamu harus istirahat. Maria yang melihat anduk basah diletakkan begitu saja itu hanya diam. Maria tidak menyukai orang yang ceroboh seperti meletakkan handuk di atas tempat tidur. Tapi yang melakukannya itu adalah Jeffran, jadi ya biarkan saja. Maria tidak ingin bersikap seperti seorang istri pria itu. Sejak kapan kamu peduli? Maria lantas membuka pintu kamar dan turun ke bawah, tidak menghiraukan Jeffran yang berteriak memanggil namanya. Jika diperhatikan akhir-akhir ini, Jeffran sering marah-marah, kena serangan jantung baru tahu rasa. Maria, kamu mendengarkan saya tidak? Teriak Jeffran
ikut menyusul istrinya turun ke lantai bawah. Maria hanya melirik sinis ke arah Jeffran yang menyusulnya. Dia melangkah ke meja makan yang sudah ada kedua mertuanya dan kakek Brata di sana. Maria menyapa mereka dengan ceria. Melanie tersenyum dan menyambut menantunya itu yang selalu tampak cantik. "Ayo, sarapan dulu sayang." "Maaf Ma, hari ini aku lagi buru-buru nih. Ada pertemuan dengan agensi. Aku gak enak kalau datang terlambat, apalagi kalau di jalan kena macet," ujar Maria sehalus mungkin. "Ya sudah, kalau nanti kita makan malam bersama ya. Mama juga kangen ngobrol sama kamu." Melanie sudah merindu mengobrol dan menghabiskan waktu bersama menantunya. Nanti malam aku ada syuting acara, Ma. Jadi gak bisa ikut makan malam," ucap Maria yang sudah ketar-ketir menolak keinginan ibu mertuanya. Bukanlah keinginan Maria, tapi membatalkan jadwal pekerjaannya yang sudah dirancang jauh-jauh hari juga bukan solusi yang baik. Melanie terlihat kecewa dengan Maria, tapi tidak lama wanita anggun itu mengangguk maklum dengan kesibukan Maria. Sekarang sudah begitu sulit untuk sekadar menghabiskan waktu bersama menantunya. "Harusnya hari ini kamu istirahat, Maria," tambah ayah mertuanya. Maria semakin merasa tidak enak hati. "Benar itu sayang, apalagi semalam kamu habis kecelakaan. Mama panik dapat kabar dari Jeffran kalau kamu kecelakaan. Apalagi kata Jeffran kamu demam juga. Kamu jangan sakit-sakit ya, nanti putra mama sedih loh." Melanie melihat kekhawatiran seperti seorang ibu yang khawatir terhadap anak kandungnya. Tapi Melanie salah. Jeffran tidak akan merepotkan dirinya untuk mengetahui keadaan Maria yang bagi pria itu tidak penting sama sekali. Jeffran tidak mungkin memiliki rasa khawatir dengannya. Bahkan waktu Maria operasi usus buntu, Jeffran sekalipun tidak ada datang menjenguk. "Sudah, jangan dipaksa. Maria itu memang sibuk. Sampai peduli dengan kesehatannya saja dia nggak bisa," ujar kakek Brata membuat Maria cemberut mendengarnya. "Kakek, kenapa bicara begitu? Kamu boleh jadi orang sibuk, tapi jangan abai kesehatan sendiri ya." Kakek Brata terkekeh melihat wajah cemberut Maria. "Sudah, jangan cemberut lagi. Manajer kamu sudah menunggu di depan dari tadi." Maria lantas berpamitan dengan kedua mertuanya dan kakek Brata. Begitu berbalik, ia langsung bertatapan dengan Jeffran yang berdiri tidak jauh dari meja makan. Apa ia juga harus berpamitan seperti seorang istri yang hendak pergi bekerja? Maria berjalan mendekati suaminya, lalu meraih tangannya untuk diletakkan di atas dahi. "Aku pergi bekerja dulu ya Hani. Doakan semoga mendapatkan cuan yang banyak dan bisa menggait berondong panas dan kaya raya," ujar Maria pada Jeffran. Rang Jeffran mengeras mendengarnya. Tangan pria itu meremas telapak tangan Maria yang masih digenggamnya, memberikan peringatan agar Maria tidak macam-macam. Maria hanya tertawa bodoh. Pria itu pikir Maria akan berhenti begitu saja? Silahkan bermimpi kalau begitu, karena Maria akan berhenti kalau status janda sudah ia dapatkan. Maria menepuk bahu suaminya, menarik kembali tangannya. Maria berjalan riang keluar dari rumah menuju mobil Alphard yang terparkir di depan, yang di dalamnya sudah ada Ceca dan Sisi yang menunggu. Dahi Maria mengernyit begitu masuk ke dalam mobil dan melihat seorang supir yang duduk di belakang kemudi. "Tumben pakai supir?" tanya Maria heran. "Kata Pak Andre biar mobil ini gak lecet," jawab Ceca. Pak Andre yang dimaksud adalah seorang direktur di agensi yang menaungi Maria. Ngomong-ngomong, Maria sudah
16 tahun berkarir di bawah naungan Star Artist Entertainment. Ia bergabung dengan agensi saat berusia 13 tahun, mengikuti casting dan training selama 1 tahun lebih. Debut perdananya di dunia akting saat menjadi figuran di serial televisi. Bakat aktingnya yang mumpuni dan wajahnya yang cukup cantik berhasil menarik perhatian. Mulai dari itu, Maria banyak menerima tawaran serial dan film. Kesibukannya menjadi aktris pendatang baru menyita waktunya hingga pendidikannya terbengkalai. Rumor yang mengatakan kalau Maria pernah dikeluarkan dari sekolah itu memang benar adanya. Ia harus merelakan masa-masa sekolahnya pergi karena pekerjaannya. Namun ia tidak berputus asa untuk mengejar pendidikan. Maria melanjutkan dengan homeschooling dan mengikuti ujian paket. Ijazah terakhirnya didapatkan setelah mengikuti ujian paket, dan Maria memilih tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Maria harus memilih salah satu. Kesibukannya sebagai seorang public figure yang menyita banyak waktu. Kalau ia melanjutkan jenjang kuliah, pasti nanti akan terbengkalai lagi. Maria juga tidak begitu pandai di bidang akademik. Lihat saja dari nilai ijazahnya yang hanya sesuai standar kelulusan. Selain wajah cantik dan bakat aktingnya, selebihnya tidak ada yang bisa dibanggakan dari seorang Maria. Itulah mengapa Jeffrey selalu menyebutnya bodoh, karena Maria memang tidak pintar. Jeffrey sendiri yang sewaktu sekolah selalu di sekolah yang bertaraf internasional, lalu melanjutkan gelar sarjana dan magisternya di luar negeri. Jeffrey yang jenius tidak sebanding dengan kemampuan otak Maria. Namun begitu, Maria terus menggali potensinya. Maria tidak mau bergantung dengan Jeffrey dan menjadi bahan cemoohan pria itu. Mengingat pria itu tidak menganggapnya istri yang sudah dinikahinya. Jeffrey hanya menganggap dan mengutamakan sepupunya, tari seorang. Maria teringat setelah sehari pernikahannya, Jeffrey yang begitu terang tidak ingin Maria tinggal bersamanya dan meminta Maria untuk pergi dari rumah yang sudah disiapkan keluarga Abiyaksa untuk mereka. Maria yang diusir itu langsung mengangkut kembali barang-barangnya. Bagi seorang istri yang mengetahui suaminya berselingkuh tepat sehari mereka menikah, seharusnya Maria marah dan menuntut haknya sebagai seorang istri. Tapi tidak ia lakukan. Maria juga membiarkan saat Jeffrey memberikan sebuah kartu dan buku rekening dengan jumlah saldo tidak seberapa itu sebagai nafkah. Karena tidak ingin memiliki hutang dengan Jeffrey, ia membuangnya entah kemana. Maria bisa saja membeberkan masalah rumah tangganya di sosial media seperti oknum artis lain dan mengatakan kalau suaminya berselingkuh. Mengingat jumlah followersnya yang banyak tentu bisa mengganyang Jeffrey dan Tari. Tidak Maria lakukan juga. Biarkan saja sampai keluarga Abiyaksa sendiri mengetahui bobrok Jeffrey. Maria tidak ingin membuang waktunya mengurusi perselingkuhan suaminya. Toh orang di luar sana tahu kalau Maria masih lajang. Karena pernikahannya dilakukan secara tertutup, hanya kedua keluarga inti yang tahu, rekan bisnis, keluarga Abiyaksa dari kalangan artis yang tentu mulutnya tidak sebocor biang gosip. Beberapa teman Jeffrey dan pemilik agensi yang menaunginya. Mobil yang membawa mereka sudah sampai di basement gedung agensi. Maria turun lebih dulu dan berjalan menuju ruangan yang sudah disiapkan untuk pembacaan beberapa naskah yang ditawarkan padanya. Seorang staf membukakan pintu ruangan untuknya. Maria lalu duduk di kursi yang disediakan di ruangan tersebut. Tidak lama, seorang petinggi agensi masuk bersama seorang staf yang membawa beberapa naskah.
Maria menerima naskah-naskah itu dan mendengarkan penjelasan petinggi agensi tentang naskah film dan serial yang ditawarkan padanya. Selesai memberikan penjelasan, petinggi agensi itu bersama seorang staf keluar dari dalam ruangan. Kini tinggal Maria dan Caca yang sudah siap dengan tugasnya mencatat kekurangan naskah-naskah tersebut. Maria membaca plot cerita sebuah naskah film yang bergenre action. Sepertinya Maria tertarik dengan alur cerita naskah itu. Siapa yang jadi aktor utamanya? Tanya Maria menunjukkan judul naskah film tersebut. Caca langsung membuka catatannya. Arion Baskara. Ini merupakan comeback dia setelah perceraiannya. Jelas Caca. Wah, ternyata si Duda. Maria semakin tertarik dengan naskah film tersebut. Kembali membaca alur cerita proyek film itu dengan serius. Ternyata ada adegan ranjangnya ya. Boleh tuh kalau beneran, celetuk Maria. Mana boleh. Caca memukul bahu Maria. Sedang wanita itu hanya terkekeh, tapi boleh juga ya melakukan adegan ranjang, apalagi lawan mainnya Arion Baskara, suami idaman tidak tergapai wanita Indonesia. Maria juga ingin melihat bagaimana reaksi Jeffran. Ia yang beradegan pura-pura ciuman saja, pria itu sudah marah-marah. Katanya Maria sudah merusak reputasinya. Apalagi Maria beradegan ranjang di film. Bisa-bisa Jeffran semaput dan para pembencinya semakin kepanasan. Kalau gue main film sama Arion Baskara, nanti bakal ada gimmicknya enggak? Tanya Maria. Gimmick atau media play dalam dunia entertainment itu sudah biasa. Karena untuk promosi film dan menarik penonton lebih banyak. Apalagi kalau ada yang terbawa suasana film sampai ke dunia nyata. Maria sendiri tidak masalah dengan itu karena bisa membuat namanya semakin dikenal. Sepertinya bakal ada, kalaupun dari pihak produksi nggak ada gimmick, tapi pasti dari kalangan netizen yang buat. Apalagi Arion ini pria idaman para wanita loh, ucap Caca dengan semangat. Maria hanya melirik malas manajernya kembali menekuni naskah film tersebut. Gue mau main film sama Arion Baskara. Apa perlu gue ikut casting atau enggak ya? Putus Maria. Lo pikir masih aktris junior? Kegiatan membaca beberapa naskah film dan serial itu berakhir pada pukul 2:30 siang. Dengan keputusan akhir, Maria akan bermain film dengan Arion Baskara. Iya, secepat itu, hanya karena nama Arion Baskara saja sudah membuat Maria kegatalan. Ini juga pertama kalinya Maria akan beradu akting dengan si Duda kesayangan wanita Indonesia, mengingat Arion terlalu memilih dalam bermain film. Maria tentu saja tidak ingin membuang kesempatan yang diberikan. Kapan lagi ia bisa bermain film dengan Arion Baskara? Maria dan Caca menuju ke restoran yang berada di gedung agensi untuk makan siang yang sudah terlambat. Di sana sudah ada Sisi yang menunggu mereka dengan menu makan siang yang sudah dipesan. Caca dengan nasi padangnya, Sisi dengan makanan Korea, dan Maria dengan menu dietnya. Menu makan siang Maria cukup banyak, sebutir telur rebus, potongan buah apel, dan susu rendah lemak yang menjadi menu makan siangnya dan nanti malam. Maria tidak akan menyentuh makanan. Mengingat kemarin ia makan nasi dan daging, jadi ia harus kembali diet ekstra. Selesai makan siang, Maria menuju salon di lantai 3 gedung agensi. Ia ingin melakukan perawatan sebentar sebelum syuting acara nanti malam. Maria mendapatkan perawatan wajah, rambut, dan pijat kiropraktik. Tubuhnya yang sejak kemarin terasa kaku, kini sudah lebih bugar. Dan kini pada pukul 6 sore, Maria dan staf agensi yang ikut serta sudah berada di belakang backstage di salah satu stasiun televisi.
Maria yang sedang ditangani oleh seorang stilis. Riasan wajah Maria yang sengaja dibuat lebih bold agar tidak terlihat pucat di depan sorot kamera. Luka memar di lengan Maria yang harus ditutupi dengan plester luka dan isolasi bening yang nanti akan disamarkan oleh pihak editor. Mengingat pakaian yang dikenakan Maria bermodelan seperti kemben yang memperlihatkan baunya yang mulus dan indah, akan tidak enak dilihat kalau luka memarnya terlihat di layar televisi. "Hai sister, apa kabar?" tanya Andika, MC di acara nanti. "Hai Bastard, masih hidup ternyata." "Sialan lo, masih jadi wanita ashole." Andika menepuk pelan rambut Maria yang sudah selesai ditata. "Tangan lo ada kumannya enggak?" "Tangan gue terlalu suci buat jadi sarang kuman, tahu?" Maria dan Andika sudah dekat dari dulu karena mereka pernah menjalani masa training bersama. Dulu Andika training untuk menjadi seorang aktor, namun diminta debut sebagai idol boy group. Selama menjadi idol pula, Andika selalu mengeluh pada Maria. Andika terlalu frustasi menjadi seorang idol yang selalu dituntut untuk sempurna, baik dari segi vokal, dance, dan visual. 6 tahun berkarir sebagai seorang idol hingga grupnya bubar karena skandal seorang member. Andika tidak memperpanjang kontraknya. Ia memilih hengkang karena tidak kuat dengan sistem kerja agensi. Maria keluar dari ruang tunggu khusus ia dan timnya. Maria membungkuk menyapa 2 orang MC senior dan bintang tamu lainnya. Sebenarnya Maria pribadi yang menyenangkan bagi orang yang kenal dan sudah dekat dengan sang aktris. Namun karena sensasinya, Maria memiliki sedikit image buruk dan dicap memiliki sifat yang tidak sopan. Maria kadang merasa sedih saat para juniornya di agensi terlihat takut saat bertemu dengannya. Salah Maria juga karena kerap membuat huru-hara. Syuting acara itu dimulai dan berjalan baik. Maria juga tampil prima, menjawab pertanyaan dengan baik dan menanggapi candaan yang dibuat MC agar acara berjalan menyenangkan. Sebenarnya Maria sudah tahu pertanyaan yang akan diberikan nanti karena stafnya sudah memberitahu dan pertanyaan yang diajukan juga sudah melalui kualifikasi staf. Jawaban Maria juga sudah dirancang, tinggal Maria ingat-ingat dan improvisasi saja. Kalau perihal pasangan, kan di sosial media Maria masih sendiri. Benar nggak sih masih sendiri atau diam-diam sudah ada pasangan? Tanya seorang MC perempuan membuat Maria sedikit terkejut. Maria berusaha mengingat pertanyaan itu ada di dalam skrip atau tidak. Kalau di media sosial katanya saya masih sendiri. Memang kenyataannya saya masih sendiri. Kata netizen sih, stay single pasti. Berarti belum ada rencana buat menikah dong. Sampai saat ini sih belum ada rencana dan keinginan untuk menikah. Saya masih nyaman sendiri. Masih banyak impian yang belum saya capai. Lagi pula, buat apa buru-buru menikah? Bersyukur dapat pasangan yang tepat. Kalau salah, mau minta tolong sama siapa? Jawaban Lukas Maria menghentikan rasa penasaran sang MC perempuan, lalu beralih ke bintang tamu lainnya dengan pertanyaan yang sama. Syuting acara itu selesai pada pukul 11 malam. Maria sudah berganti pakaian dan riasan wajahnya sudah dihapus. Saat ini Maria dan tim turun ke basement untuk pulang. Staf yang lain akan kembali ke kantor agensi dengan mobil yang lain. Tepat setelah mobil yang membawa para staf pergi, mata Maria melebar melihat Jeffrey yang berdiri di dekat Alphard mereka yang terparkir. Melihat Maria yang sudah keluar, Jeffrey segera menghampiri wanita itu. "Sudah selesai kan? Tidak ada kegiatan lagi setelah ini?" Pertanyaan itu ditujukan pada Ceca yang langsung mengangguk. "Maria akan pulang bersama saya," ujar Jeffrey menarik tangan Maria menuju mobilnya.
Maria yang tersadar lantas menyentak tangan Jeffran hingga terlepas. Apa-apaan sih? Aku mau pulang ke apartemen. Lupa kalau orang tua saya masih di Jakarta. Maria menghentakkan kakinya kesal. Terpaksa ia masuk ke dalam mobil Jeffran dan nanti tidur satu kamar lagi dengan pria itu. Mobil Jeffran pergi dari area basement, meninggalkan Caca dan Sisi yang penuh pertanyaan di otak mereka. Di dalam mobil yang melaju menuju rumah Abiaksa terasa begitu hening. Maria tidak membuka suaranya. Mulut wanita itu terkunci rapat. Jeffran melirik istrinya yang sedang merajuk di sebelahnya. Bibir wanita itu tertarik kecil melihatnya. Sudah makan malam? Tanya Jeffran yang tidak ditanggapi Maria. Berisik banget loh, batin Maria. Maria, saya sedang bertanya. Jeffran sedikit menekankan ucapannya. Bisa diam gak? Ketus Maria. Kenapa Jeffran terlalu banyak bicara? Pria itu terlihat sekali berusaha mendekati Maria. Tidak seperti dulu, mereka hanya akan saling berinteraksi saat sedang bersandiwara di depan keluarga. Di luar itu, mereka hanya dua orang yang tidak ingin saling berdekatan. Hanya status saja yang mengikat mereka. Jeffran tidak membuka suaranya lagi. Ia tidak ingin mengganggu suasana hati Maria. Mereka saling bungkam hingga mobil yang dikendarai Jeffran sampai di pintu rumah mewah. Jeffran ingin berbicara sebentar, namun Maria sudah turun dari mobil lebih dulu. Jeffran mengembuskan nafasnya, ikut turun menyusul Maria di dalam rumah. Suasana rumah sudah sepi, lampu-lampu di ruangan juga sudah dimatikan. Hanya ada lampu kuning yang melingkar di pilar tangga. Maria naik ke lantai atas. Saat sudah berada di depan pintu kamar Jeffran, Maria urung untuk masuk ke dalam. Wanita itu hanya berdiri, takut dan ragu untuk masuk ke dalam kamar itu. Maria melirik pintu kamar adik iparnya. Apa sebaiknya ia tidur dengan adik iparnya saja daripada satu kamar dengan buaya darat seperti Jeffran? Kenapa tidak masuk? Tanya Jeffran yang melihat Maria hanya berdiri depan pintu. Jeffran membukakan pintu kamar, mempersilahkan Maria untuk masuk. Namun Maria masih berdiri di tempat. Jeffran tahu Maria enggan satu kamar dengannya, tapi mau bagaimana lagi? Mereka tidak mungkin tidur di kamar yang berbeda. Bisa-bisa Arga dan Melani curiga. Saya tidak akan macam-macam sama kamu, ujar Jeffran. Janji? Kalau bohong, awas saja loh, ancam Maria, lalu masuk ke dalam kamar mewah yang terlihat nyaman untuk ditempati, tapi tidak dengan pemiliknya. Kamu mau mandi? Mata Maria langsung memicing dengan pertanyaan Jeffran yang terdengar ambigu di telinga. Jeffran berdehem, sepertinya wanita itu salah paham dengan pertanyaannya. Maksud saya, sebaiknya kamu mandi lebih dulu sebelum tidur, biar kuman di badan kamu hilang. Maria lantas mengambil handuk bersih dan berjalan menghentak masuk ke dalam kamar mandi. Apa pria itu pikir ia akan langsung tidur begitu saja setelah seharian beraktivitas? Asal tahu saja, mau setelah apapun Maria akan mandi lebih dulu sebelum tidur. Maria berendam sebentar untuk menenangkan dirinya. Mata Maria menerawang ke atas. Jika boleh jujur, ia sudah lelah menjalani pernikahan penuh kepalsuan ini. Kapan keluarga Abiaksa tahu hubungan Jeffran dan Tari? Maria ingin terlepas dari ikatan tidak berarti ini. Maria ingin hidup bebas, tidak terikat hubungan apapun, dan tidak ingin hidup dengan siapapun. Maria hanya ingin mendapatkan status janda dan hidup sebagai janda kaya dan sentosa. Setelah membersihkan tubuh, Maria keluar dari kamar mandi dengan piyama panjang. Dia melirik sekilas Jeffran yang sedang duduk menyandar di kepala ranjang dengan sebuah buku bacaan. Pakaian pria itu juga sudah berganti dengan kaos putih polos dan celana rumahan.
Maria duduk di depan meja rias untuk ritual malamnya. Maria sadar kalau usianya sudah kepala 3, ia harus pandai menjaga kulitnya agar kerutan dan bintik hitam tidak muncul. Maria melihat Jeffran dari cermin. Pria itu masih membaca buku dan kacamata baca yang bertengger di hidung mancungnya. Penampilan Jeffran saat ini terlihat lebih manusiawi, membuat predikat brengsek yang melekat di pria itu hilang. Beruntung sekali Tari bisa menikmati pemandangan ini lebih dulu. Maria melangkah pelan ke tempat tidur, menyibak selimut dan meletakkan guling di tengah sebagai batasan mereka. Jeffran hanya melihat sekilas apa yang dilakukan istrinya, lalu fokus kembali dengan bacaannya. Ponsel Maria yang berada di atas nakas berdering. Maria segera mengambilnya. Ternyata Ceca yang menghubungi. "Halo, kenapa, Ca?" "Sis, coba lihat Instagram," bekek Ceca di seberang sana. "Kenapa sih?" "Ada artikel gosip yang sebarin foto lo, yang lagi pelukan sama lelaki lo." Panggilan itu terputus. Maria membuka akun Instagram pribadinya, menekankan fitur tag dan banyak akun gosip maupun akun fanbase yang mempertanyakan fotonya dengan seorang pria. Maria menekan foto yang menjadi kehebohan. Itu foto saat Jeffran menjemputnya setelah pemotretan. Di foto itu hanya ada wajah Maria saja yang terlihat, sedang wajah Jeffran tidak terlihat. Pintar sekali yang mengambil fotonya, tapi lebih baik tidak ada yang tahu tentang Jeffran. Bisa gawat nanti masalahnya. Di Instagram itu tertulis, aktris cantik Maria Siska Tanjung tertangkap kamera bersama seorang pria. Tulisan lainnya berbunyi, Mariana Siska Tanjung ketahuan sedang berpelukan. Apa itu kekasihnya? Maria juga menekan akun fanpage yang memuat video Lydia Monica yang mengomentari gosip terbarunya. Maria geram dengan wanita itu yang suka mencari masalah dengannya. Sepertinya sentilan Maria waktu itu belum membuat Lydia cerah. Tahu kan yang munafik itu siapa? Ngakunya sih wanita baik-baik, tapi suka namplok sana sini sama cowok. Geli gak sih sama cewek modelan begitu? Kalau munafik ya munafik aja lah, gak usah sok jadi orang baik. Jeffran perhatikan Maria menggeram kesal karena sebuah video. Jeffran menutup buku bacaannya, lebih memperhatikan Maria yang tengah bersiap merekam video. Pasti Maria akan membuat keributan lagi sosial media. Selamat malam semua para penghuni sorga. Saya Maria, mau klarifikasi perihal foto yang membuat heboh. Sebenarnya itu saudara saya yang sudah lama gak ketemu. Jadi wajar dong kalau saya peluk dia sebagai pengobat rindu. Dan buat Mbak L, ya deh kamu saja seorang yang wanita baik. Tapi sesuai sama fakta gak ya? Jangan-jangan situ kali yang suka namplok sama laki, apalagi laki orang yang kamu gondol. Jeffran menghembuskan nafasnya, meletakkan kacamata dan buku di atas nakas sebelah tempat tidur. Jeffran tidak tahu kapan Maria berhenti membuat kegaduhan, memancing kontroversi, dan pasti akan menyeretnya di hadapan rekan kerjanya yang tahu perihal pernikahan mereka. Bisa kamu berhenti membuat keributan di media sosial? Tanya Jeffran. Maria yang sedang bersiap tidur melirik sinis pria itu. Maria tidak akan berhenti asal pria itu tahu. Ia akan terus membuat kegaduhan sampai Jeffran muak dengannya dan segera melayangkan gugatan cerai. Baru Maria akan berhenti dan hidup lebih baik. Enggak, jawab Maria tegas, lalu tidur membelakangi Jeffran yang tidak berkata-kata lagi. Ya, sampai di sini dulu ya kita mengikuti wanita idaman lelaki.
Ikutin terus dia, bagaimana kisah kehidupannya pada adegan lanjutan. Pasti asik.